Dia berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Purwanto 2008 menyatakan bahwa evaluasi dalam arti luas merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Instrumen penilaian dapat disebut sebagai alat penilaian atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Pada dasarnya, instrumen dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Berdasarkan bentuknya atau jenisnya, tes dibedakan menjadi tes uraian dan tes objektif. Sedangkan non-tes terdiri dari observasi, wawancara, interview, angket, dan dokumen. Instrumen tes evaluasi jenis tes adalah teknik yang paling sering digunakan dalam kegiatan pengukuran. Jika dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan. Yang pertama, tes tertulis berbentuk uraian atau esai, yaitu tes yang menuntut peserta didik untuk menyatakan jawabannya menurut kalimatnya sendiri. Asro Ananda Ronita 2014 menyatakan, tes bentuk uraian adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian. Yang kedua itu tes bentuk objektif. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short and short test. Dan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal items yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban. Yang B yaitu instrumen non-tes. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Mendukung pendapat tersebut, menurut Sugiono, evaluasi non-tes adalah merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan penggunaan pengamatan secara sistematis. 1. Observasi. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap apa yang ingin diteliti. Dalam inti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Yang kedua ada angket. Mas Tijo 1995 menyatakan bahwa angket adalah suatu daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus dijawab responden tentang pribadinya. Yang ketiga itu ada cek. Penilaian untuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Tidak baik dengan menggunakan daftar cek peserta didik mendapat nilai bila kriteria penggunaan kompetensi terlalu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Yang ketiga ada wawancara. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, wawancara dapat dilakukan secara individual maupun secara berkelompok, di mana seorang pendidik bertatap muka dan melakukan tanya jawab terhadap peserta didik.